Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang hamba yang sudah ma'rifat kepada Allah, akan memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan umum di dalam menyikapi datangnya nikmat dan terkena musibah. Tidak hanya dipikirkan ini baik ataupun itu tidak. Semua yang dialami dipikirkan dan diyakini, dan itulah yang terbaik. Hikmah dan kehendak Allah sebagai Tuhan pencipta semesta alam juga diyakini akan membawa kebaikan kepada kita. Bagian orang ketika melihat temannya mendapatkan nikmat yang lebih daripada dia, lebih kaya, lebih tampan, lebih populer, lebih pintar, maka ia akan berucap, kenapa aku tidak sama seperti dia? Andai aku sama seperti dia, betapa beruntungnya diriku ini. Mereka menganggap mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah sebagai puncak kebahagiaan. Mereka tidak sadar dalam keadaan melarat dan posisi sedang berada di bawah, justru terkadang yang bisa membawa kita pada jalur yang lebih baik untuk mendapatkan ridha Allah dengan bersabar dan menerima ketetapan Allah. Kita selaku makhluk hanya bisa berencana dan berusaha sebisa dan semampu mungkin, dan hasil akhir kita pasrahkan dengan penuh kepada Allah, Zat yang Maha Menentukan. Rencana atau planning kita yang baik merupakan langkah awal untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Berusaha merupakan kewajiban yang harus kita tekuni untuk mendapatkan hasil dari rencana awal yang kita canangkan. Masalah hasil akhir dan pendapatan kita semua adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang kita ambil selaku hamba setelah perencanaan dan berusaha di dalam melakukan kegiatan adalah tawakal dan pasrah penuh akan hasil akhir kepada Allah selaku penentu kebijakan, penentu akhir hasil dari yang kita buat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menegaskan, kadang-kadang engkau mendapatkan faedah di kala kelamnya malam, apa yang tidak engkau peroleh faedah di waktu hari terang benderang. Kalian sendiri tidak dapat mengetahui mana yang paling berfaedah bagimu. Di dalam kutipan teks mutiara di atas yang diambil dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, akan mewakili dan memperjelas sikap yang harus kita ambil selaku makhluk. Terkadang suatu hal yang menurut pendapat kita baik belum tentu itu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya, buruk menurut kita bukan berarti buruk menurut Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah menjelaskan akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sejatinya itu buruk dan merugikan bagi kalian, seperti tidak berangkat ke medan jihad. Tindakan ini dapat mendatangkan kehinaan dan penjajahan oleh musuh, dan Allah benar-benar mengetahui secara pasti mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Sedangkan kalian tidak mengetahuinya, maka sambutlah perintahnya, karena perintahnya itulah yang berisi kebaikan bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.